Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sobat YouTube serta pemirsa dimanapun anda berada saat ini. Kembali saya Rusky Bikatra hadir menjumpai anda dengan video terbarunya kali ini. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, saya akan terlebih dahulu mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan, rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan kemudian buat teman-teman yang memang baru menemukan channel ini dan baru bergabung, silahkan klik tombol subscribe, kemudian lengkapi dengan like serta komen, dan sempurnakan dengan klik tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman nanti bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari Rusky Bikatra. Baik, kita langsung ke tema pembahasan kali ini ya teman-teman. Nah teman-teman dan pemirsa serta sobat YouTube semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kembali masih mengenai ilmu seputar ternak entok. Lebih tepatnya kali ini saya akan mengangkat tema solusi agar usaha ternak entok kita tidak rugi ya teman-teman. Nah, karena di video sebelumnya sudah saya review ya beberapa bulan yang lalu penyebab terjadinya kerugian di dalam usaha peternak entok, sehingga kali ini akan saya review tentang solusi agar usaha ternak entok tidak rugi. Nah, kita ikuti ulasannya teman-teman. Nah, jadi teman-teman dan pemirsa, di dalam usaha ternak entok itu sebaiknya kita jangan memikirkan hanya kepada keuntungannya semata ya teman-teman. Nah, ini akan sangat berbahaya. Kenapa? Karena ketika kita akan terfokus atau tertuju hanya pada keuntungannya semata, sehingga kita akan lalai, akan lupa terhadap tugas-tugas kita sebagai seorang peternak ya, dengan proses-proses dan langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam menunjang kelancaran daripada usaha ternak entok itu sendiri ya teman-teman. Kita akan terbuai dengan keuntungan-keuntungan sehingga kita akan lupa dengan yang namanya kerugian. Nah, keuntungan dan kerugian itu jelas berbanding sejajar teman-teman ya. Kalau tidak untung berarti rugi, kalau tidak rugi berarti untung. Nah, karena kita kan tidak mungkin kita punya cita-cita supaya rugi dalam beternak. Kita tetap cita-citanya adalah bagaimana supaya kita bisa sukses dan untung di dalam beternak. Nah, berarti dengan demikian ya, selain kita memikirkan tentang keuntungannya, kita juga harus punya solusi bagaimana caranya supaya usaha ternak entok kita tidak rugi ya teman-teman. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan atau langkah-langkah yang harus dilakukan agar supaya usaha ternak entok kita tidak rugi adalah sebagai berikut. Menurut versi saya teman-teman, sesungguhnya sangat mudah ya untuk mencari solusi agar supaya usaha ternak entok kita tidak rugi. Sangatlah mudah ya. Ada keempat huruf itu teman-teman, ilmu ya. Meskipun cuma 4 huruf, tapi ini mengandung sejuta manfaat teman-teman ya untuk hal usaha ternak entok ya. Karena dengan ilmu kita akan melangkah dengan mudah. Karena dengan ilmu kita bisa mengantisipasi, bisa mengatasi dan bisa mencari solusi ya, hal-hal yang diperlukan. Tentu saja dalam hal ini adalah tentang usaha ternak entok. Nah, ketika kita sudah mengetahui dan menguasai ilmunya, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, kita menguasai ilmunya saja tidak cukup dengan tidak melakukan tindakan ya teman-teman. Nah, jadi untuk mencari solusi bagaimana caranya supaya usaha ternak entok kita tidak rugi, hal yang paling mendasar yang harus kita lakukan adalah harus menguasai yang namanya pengaturan pemberian pakan ya teman-teman. Nah, pengaturan pemberian pakan kepada entok itu kita harus kuasai terlebih dahulu. Jangan kita over ya teman-teman. Ya, baik dari usia DOD maupun usia yang sudah dewasa seperti ini. Karena hal yang over sendiri itu tidak bagus sebetulnya untuk perkembangan. Ya, belum tentu ya dengan kita memberikan pakan yang berlebihan kemudian entok ini cepat besar dan sehat. Belum tentu. Tergantung dari kualitas pakan yang kita berikan. Ya. Nah, karena saya bisa bicara begini, sudah melakukan eksperimen ketika saya harus memaksa entok supaya cepat besar di usia DOD. Kemudian saya overacting ya teman-teman, overdosis ya. Jadi saya berikan pelet ya
dengan sebanyak-banyaknya, yang akhirnya justru malah lempogen teman-teman. Entok itu tidak bisa apa-apa dan kemudian koit akhirnya. Nah, jadi kita tetap akan mengikuti prosedur atau jalur yang benar. Nah, jadi sangat mudah teman-teman ya. Dan kemudian selain kita menguasai tentang pengaturan pemberian pakan, kita harus bisa menciptakan pakan-pakan alternatif. Sering kali saya sebutkan ya, supaya kita tidak rugi teman-teman, kita harus rajin mencari pakan-pakan alternatif. Nah, sumber pakan alternatif ini bisa kita dapatkan dari ladang kita ya, dari sawah kita, pokoknya dari alam ya. Dan itu gratis teman-teman. Kalau memang harus saya sebutkan, yang dari sawah itu apa sebetulnya Bang? Misalnya kita bisa manfaatkan keong sawah ya. Teman-teman tidak usah ragu, apa mungkin doyan Bang? Itu sangat-sangat doyan dan khasiatnya sangat bagus sekali untuk entok teman-teman ya. Nah, jadi ketika kita sudah bisa memanfaatkan hasil alam ya, potensi-potensi yang ada pada pekarangan sekeliling kita, kita manfaatkan teman-teman. Untuk tujuannya adalah untuk meminimalisir biaya pakan. Dengan kita bisa meminimalisir biaya pakan atau menekan biaya pakan, sehingga besar kemungkinan usaha ternak entok kita pasti akan menguntungkan ya teman-teman. Nah, itu adalah salah satu trik juga untuk mengantisipasi terjadinya kerugian di dalam usaha ternak entok. Nah, kemudian kita harus kuasai pakan-pakan apa saja ya. Karena di sini dalam hal ternak entok itu ada sistem pembesaran dan pembibitan, sehingga kita harus sesuaikan ya. Seandainya yang untuk pembesaran, katakanlah kita harus fokus kepada pakan-pakan yang bisa mempercepat entok itu cepat besar ya. Nah, itu juga sudah saya review, silahkan diklik videonya teman-teman. Nah, begitu juga dengan pembibitan. Pembibitan kita akan fokus hanya pada bagaimana caranya supaya entok cepat bertelur ya. Setelah cepat bertelur, kita harus ciptakan lagi bagaimana supaya entok bisa menciptakan banyak telur atau bisa memproduksi banyak telur. Kita harus fokus kedua itu aja ya. Jadi pakan-pakannya yang menunjang itu apa, kita cari. Nah, bahkan dari pakan untuk memperbanyak produksi telur sendiri, itu juga sudah saya review. Silakan diklik videonya dan ditonton supaya teman-teman tambah pengetahuannya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman, untuk mengantisipasi terjadinya kerugian, kita juga harus tanggap ya. Kita harus tanggap terhadap penyakit entok. Ketika penyakit datang, kita harus bisa mengantisipasinya teman-teman ya. Karena apa? Penyakit yang mematikan dalam dunia ternak entok ini adalah virus. Ketika virus itu sudah datang, maka 90% ya, kita akan mengalami kerugian ketika kita tidak bisa mengantisipasinya. Karena flu burung itu sangat susah sekali teman-teman ya, cara mengantisipasinya. Nah, tahu-tahu kelepak-lepak, tahu-tahu mati, dan secara spontan. Yang lebih mengerikan, massal. Nah, itu juga sudah saya alami teman-teman ya. Karena sudah saya alami, sehingga saya mencari terobosan-terobosan baru. Apa-apa saja sih, ramuan apa saja sih supaya bisa membuat entok itu lebih kebal terhadap serangan penyakit. Nah, itu juga sudah saya review. Silahkan diklik videonya teman-teman. Supaya apa? Supaya teman-teman juga menambah wawasan dari situ, jika memang diperlukan tentunya teman-teman ya. Nah, kira-kira hanya itu teman-teman, solusi dari saya bagaimana cara mengantisipasi terjadinya kerugian di dalam usaha peternak entok ya. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, saya Rusky Bikatra undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan jumpa kembali di video-video Rusky Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.